Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di video kali ini di aljabar linier elementer untuk materi transformasi linier ya. Mohon maaf sebelumnya, saya baru bisa buat video lagi kali ini ya karena beberapa minggu kemarin saya kurang sehat gitu, kurang enak badan. Oke ya, kita lanjut lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan membahas tentang transformasi linier ya. Apa sih transformasi linier itu? Nah, yang menjadi latar belakang tentang transformasi linier itu adalah matriks ya. Kalian eh, sudah mengenal matriks ya. Nah, di sini kalau kita punya matriks yang berukuran, ilustrasinya itu berukuran 2 kali 3 dengan komponennya itu bilangan real ya. Berarti A itu misalkan bentuknya seperti ini, baris dua baris berarti A1 A11 A12 ya. A21 A22 dan A31 A32 ya. Nah, elemennya itu merupakan bilangan real. Eh, Maka ya, untuk setiap X di R3, berarti X-nya ini eh, sebut saja X1, X2, X3 ya. Itu hasil perkalian A dengan X, yaitu kita notasikan dengan AX, itu akan berada di R3 ya. Oke, jadi dapat disimpulkan nanti bahwa untuk setiap X elemen R3 terdapat dengan tunggal B itu berada di R2 sedemikian sehingga nanti ini kan hasil kalinya berapa nih? Ini A-nya itu 2 kali 3, ini 3 kali 1, maka nanti AX-nya ini merupakan matriks yang berukuran 2 kali 1 ya. Sebut saja dia B. Oke. B. Nah, dapat disimpulkan bahwa matriks ya, matriks yang berukuran 2 kali 3 itu merupakan pemetaan ya. Dia memetakan R3 ke R2 yaitu jumlah kolom ke barisnya ya, R3 ke R2. Ya kan kalau kita mengalihkan ya kan ini diperhatikan lagi ya. A kali X itu adalah B ya. Ya, A ini merupakan pemetaan, memetakan X-nya ini awalnya di R3, hasilnya menjadi R2 ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Di sini kalau pemetaannya itu nih saya hapus didefinisikan sebagai T ya. Tx adalah perkalian matriks yang berukuran 2 kali 3 ini dengan X vektor kolom elemen R3 ya. Itu definisi pemetaannya. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya matriks ya, kita kalikan dengan X dan Y, tentu saja X, Y-nya ini harus bersesuaian dengan apa? Kolomnya ya. Karena tadi A-nya ini berukuran 2 kali 3, maka untuk setiap X dan Y R3 berlaku yaitu A dikali X plus Y sama dengan perkalian masing-masing yaitu matriks A dengan X ditambah matriks A dengan Y. Begitu pula kalau ada alfanya, alfanya skalar ya. A-nya matriks 2 kali 3, X-nya adalah vektor di R3, maka A dikali alfa X itu sama dengan alfanya boleh keluar dikalikan AX ya.
Nah, selanjutnya kita bisa ganti ya, anggap A itu tadi suatu pemetaan T, maka kita tinggal ganti aja simbolnya. A itu menjadi T ya, seperti ini. Sebagai T ya. Karena A tadi kan pemetaan ya, dari R3 ke R2. Nah, kita ubah saja notasinya. Bisa menjadi TX plus Y itu sama dengan TX sama tambah TY. Dan kalau ada alfa skalar, berlaku T alfa X sama dengan alfa dikali TX. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa T ini mempunyai sifat yang pertama, peta ya, peta dari, saya lihatkan lagi di sini, peta dari jumlah dua buah vektor di R3 ya, ini peta sama dengan jumlah dari masing-masing petanya ya. Ini menjelaskan sifat pertama ini. Yang kedua, peta dari hasil kali sebarang skalar dengan sebarang vektor di R3 yang ini sama dengan skalar dikali peta vektor tersebut. Nah, ini artinya apa sih? Artinya T itu mengawetkan hasil operasi penjumlahan pada R3 ya ke penjumlahan pada R2. Ya kan awalnya dia R3 di sebelah kiri ini ya. R3 ya. Setelah dipetakan dia ini berada di R2 ya. Ini juga R3 ke R2. Ya, artinya T itu mengawetkan hasil operasi penjumlahan pada R3 ke penjumlahan pada R2. Dan sifat yang kedua itu juga mengawetkan hasil operasi penggandaan skalar di vektor R3, ini kan R3 ya, ke pergandaan skalar di R2. Hasilnya kan di R2 ya. Nah, itu ilustrasi dari transformasi linear ya. Sekarang kita kalau tadi kan dari R3 ya ke R2 matriks itu kan R3 yang duluan itu kolomnya ya, kolom ke baris R3 ke R2. Sekarang kita generalisasi ya. Transformasi linear dari Rn ke Rm. Nah, bagaimana ini ya? Definisinya adalah fungsi T itu memetakan Rn ke Rm ya. Disebut transformasi linear jika untuk setiap X dan Y ini seharusnya Rm nih ya. Di Rm, dan untuk setiap alfa elemen R itu berlaku yang sifat pertama tadi, yaitu Tx plus Y sama dengan Tx ditambah Ty, dan penggandaan skalarnya juga yang kedua yaitu T alfa X sama dengan alfa dikali Tx ya. Sama dengan latar belakang yang tadi ya, cuman sekarang kita berbicara dari Rn ke Rm. Nah, kalau awalnya tadi dari R3 ke R2 itu kan matriks yang kita bicarakan. Kalau dari T R3 ke R2 nanti kita membicarakan matriks yang berukuran 2 kali 3. Berarti kalau kita perumum dari Rn ke Rm, berarti kita membicarakan suatu matriks berukuran M kali N ya. Itu ilustrasinya. Nah, dari definisi tersebut dan diuraikan pada latar belakang tadi ya, dapat kita simpulkan berarti ya bahwa setiap matriks yang berukuran M kali N yang entry-nya yaitu Aij dengan komponen-komponen bilangan real akan mendefinisikan suatu transformasi linear dari ruang vektor Rn ke Rm. Ini secara umum ya. Berarti kalau ada matriks nanti berukuran 4 kali 5, berarti ya
membicarakan transformasi dari R5 ke R4 ya. Seperti itu. Nah, ini kita umumkan, anggap saja dia dari RM ke RN ya. Berarti berlaku umum ya. Nah, ini berarti T transformasi dari Rn ke Rm dengan definisi ya, ingat definisi transformasi linear itu adalah Tx sama dengan Ax ya. A-nya adalah matriks berukuran M kali N, tergantung nanti dari nilai N dan M-nya ya. Dan ini untuk setiap X elemen Rn. Nah, contohnya ini ya. Nah, misalkan A adalah suatu matriks. Matriks berukuran apa nih? Matriks berukuran 2 kali 3 ya. Nah, 2 kali 3 dia. U-nya adalah vektor 2 min 1, B 3, 2 min 5, dan C-nya adalah 3, 2, 5. Dan didefinisikan suatu transformasi linear, yaitu dari berarti barisnya 3, ini kebalik saya ya. 3 kali 2 ya, berarti ini dari R2 ke R3, vektor R2 ke R3 dengan definisi TX. TX sama ya, TX itu perkalian antara matriks A dikali X. Matriks A-nya ini tergantung dari ini ya. A-nya di sini sudah diberikan ya. A itu matriks ini dikalikan dengan X. Nah, X-nya berapa? X-nya itu elemen yang bersesuaian ya. Berarti ini kan 3 kali 2, berarti ini 2 kali 1. Hasilnya kan 3 kali 1 di R3 ya. Nah, hasilnya ini. Ya, ini perkalian matriks X1 min X2. Kemudian baris keduanya adalah 3X1 plus 5X2, dan baris terakhirnya min X2 ditambah 7X2 ya, untuk X-nya itu elemen R2. Hasilnya ya ini berada di R3 ya, vektor di R3. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentukanlah nilai TU bla 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 ya, itu soalnya. Nah, itu bisa dijawab aja nih. Kalian bisa hitung ya, tinggal TU kita kerjain aja deh nih. TU U-nya berapa tadi? Ingat lagi, U-nya 2 min 1 ya. Udah, ini karena definisi TX tadi adalah definisinya tadi TX ya sama dengan AX ya. Berarti kalau TU ini sama dengan AU. A-nya apa? A-nya matriks tadi. Nah, kaliin aja ya. Saya anggap sudah bisa A dikalikan dengan nilai U tadi. Selanjutnya ini dikerjain juga ya. Tentukan X elemen R2 yang petanya oleh T itu sama dengan vektor B. Berarti kalian cari TX A kali X sehingga hasilnya sama dengan B. AX kan yang atas ini tadi ya. Berarti kalian cari aja. Mudah ya. AX kan udah ketemu nih. AX kan bentuk umumnya ini ya. Berarti paham ya maksud saya? AX kan udah ketemu nih yang ini tadi. Yang ini. Berarti ini sama dengan B. B-nya berapa tadi ya? Kalian cocokin aja. Berarti kan itu bisa jadi persamaan ya, ketemu nilai X1, X2-nya berapa nanti. Oke, saya anggap kalian paham. Kemudian apakah ada lebih dari satu X yang petanya oleh T sama dengan B? Nah, ini kalian cari nih, apakah dia tunggal atau tidak ya. Itu maksud dari pertanyaan ini. Kemudian apakah C berada dalam image T? Artinya apa? C, tadi ada nilai C ya di sini. C, apakah C itu merupakan image? Artinya
Kalau C itu merupakan image, maka kalau membuktikan apakah C ini elemen image T, artinya kalian harus cari yaitu terdapat suatu X elemen R2 ya, sehingga Tx itu sama dengan C gitu. C itu Tx-nya apa? A kali X gitu ya. Ada X yang menyebabkan eh, hasilnya itu menjadi C ya, kalian coba lah. Itu saya kasih hintnya seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Sini banyak contohnya. Contoh 4, tunjukkan bahwa peta ya T R4 ke R2 itu dengan definisi ini ya merupakan transformasi linear. Oke, kalau membuktikan transformasi linear berarti kita harus buktikan dia dua sifat tadi ya. Yang pertama T X plus Y itu harus dibuktikan sama dengan TX plus TY ya, pisah dengan T alpha X itu sama dengan alpha TX. Ini harus dia berbentuk seperti itu. Nah, kalian coba ya. Oke. Ini jadikan tugas aja deh ya. Selanjutnya pada posisi berikut ini akan ditunjukkan bahwa jika T itu merupakan transformasi linear dari ruang vektor Rn ke ruang vektor Rm, maka tidak hanya mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan vektor, tetapi juga mengawetkan vektor 0 ya, mengawetkan negatif, serta mengawetkan kombinasi linier. Ternyata bukan hanya operasi penjumlahan saja yang diawetkan ya, penjumlahan skalar ya dari dua sifat tadi ternyata juga mengawetkan vektor 0, vektor negatif, dan kombinasi linier. Kita lihat proposisinya ya. Jika pemetaan T dari Rn ke Rm itu merupakan transformasi linier, maka T 0 Rn sama dengan 0 di juga vektor 0 di Rm. Yang kedua, T negatif X sama dengan negatif Tx, dan ini kombinasi linier ya. Sebenarnya ini akibat dari yang satu sifat pertama dan kedua tadi ya. Pertama kan kalau Tx plus Y ini sama dengan Tx plus Ty ya. Ini sifat pertama, syarat pertama. Yang kedua T alpha X ini sama dengan alpha Tx. Kalau kita buktikan langsung sebenarnya bisa langsung ya, ini dijelaskan ini berarti T sama dengan T alpha X ya ditambah T beta Y ya. Nah, selanjutnya pakai sifat kedua, dia bisa keluar kan alpha Tx sama dengan, maaf ini tambah Ty ya. Udah jadi terbukti. Nah, kalian tulis yang rapi lagi boleh, silakan. Nah, selanjutnya ini ada definisi kernel ya. Untuk semua xy elemen Rn dan alpha beta merupakan skalar di bilangan real, dapat dihimpun suatu elemen dalam X di Rn yang oleh T itu dipetakan ke 0 yang disebut kernel. Oke, kernel itu artinya apa? Yang hasil image-nya itu jadi 0 ya. Kernel ini adalah himpunan semua X di Rn yang kalau dipetakan hasilnya adalah 0. Itu adalah kernel ya. Kalau image apa? Kalau image itu ya ini ternyata image di bawahnya. Selain itu juga dapat dibentuk image, yaitu himpunan semua Y di Rm yang mempunyai kawan. Seharusnya kalian sudah ini belajar ini di kalkulus ya, tentang image
di fungsi ini. Oke, image itu adalah untuk setiap Y elemen Rm itu selalu terdapat X di Rn sehingga Tx itu sama ya dengan Y itu ya. Nah, berarti kernel ini kejadian khusus dari image ya. Ya. Ini kalau hasilnya 0, kalau image ini menyebabkan Y-nya 0 gitu, yang ini 0, maka dia jadi kernel gitu ya. Selanjutnya dari sifat pemetaan T 0 Rn ke 0 Rm itu jelas ya bahwa kernel T itu bukan merupakan himpunan kosong ya, sebab 0 itu sendiri elemen dari kernel dan image itu tidak sama dengan himpunan kosong karena selalu ada 0 di Rm juga yang merupakan elemen dari image ya. Nah, di sini ada proposisi mengenai kernel dan image, mana proposisinya berbunyi jika pemetaan T dari Rn ke Rm merupakan transformasi linier, maka kernelnya merupakan subruang ya. Begitu pula image-nya juga merupakan subruang. Gimana sih cara membuktikannya? Ini ada di buku Word Ant itu ada untuk memperlihatkan bahwa kernel T itu subruang. Kita harus memperlihatkan bahwa kernelnya itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar ya. Coba kita buktikan yang A dulu deh. Kita ambil misalkan ya, ini yang A dulu ya, yang satu ya. Kita ambil sembarang ya. Ada V1, V2 elemen kernel ya. Dan kita ambil K juga, itu skalar, K elemen R. Nah, T V1 tambah V2 itu sama dengan, karena dia transformasi linear, maka dia sama dengan penjumlahan dari T V1 ditambah T V2. Karena V1 V2 anggota kernel, ini kan 0 ya hasilnya. Hasil kernel kan hasilnya ini 0. 0 ini sama dengan ya ini 0 jadinya. Sehingga V1 plus V2-nya ini juga elemen dari kernelnya ya. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kalau kita sifat yang kedua yaitu T ada skalarnya. Ini sifat pertama ya untuk membuktikan disebut K V1 ya. Ini kan karena dia transformasi linear, berarti K bisa keluar T kali V1. Karena V1 elemen kernel, maka ini sama dengan K T V1 pasti hasilnya 0. Ini 0 berarti ya. Sehingga K V1 juga ternyata elemen kernel. Kenapa elemen kernel? Ya karena hasilnya juga 0. Oke, itu. Nah, sekarang untuk image-nya saya serahkan ke kalian ya. Pakai definisi image. Oke. Nah, sekarang kita kita ada definisi tentang ruang nol, ruang baris, dan ruang kolom. Oke, kita perhatikan bahwa jika matriks A ini berukuran M kali N dengan komponen bilangan real, nah, maka A ini bisa didefinisikan sebagai transformasi linear dari ruang kolomnya ke ruang barisnya, yaitu Rn ke Rm dengan definisi Tx sama dengan Ax ya. Ini sudah tadi ya dijelaskan untuk semua X elemen
Rn. Nah, ini ada definisi bahwa yang pertama, kernel T tidak lain adalah himpunan semua X elemen Rn yang memenuhi AX sama dengan 0. Iya ya, Tx kan sama dengan 0. Jadi, kernel itu merupakan himpunan semua penyelesaian sistem persamaan linear homogen ya. Iya kan? Kernel itu kalau Tx sama dengan 0, Tx kan Ax ya. Kalau Ax sama dengan 0, kita lihat di pembahasan kita tentang SPL dulu, Ax sama dengan 0, berarti itu SPL yang homogen. Nah, selanjutnya, kernel T itu disebut dengan ruang 0. Ini definisi ruang 0 dari A ya. Ruang 0A. Oke. Selanjutnya yang B, image ya. Image T itu tidak lain adalah himpunan semua AX ya dengan X elemen Rn. Oke, kita ingat kembali A tadi, A adalah matriks berukuran M kali N ya. Berarti AX itu adalah ini matriks A dikali X. X-nya merupakan ruang vektor ya berukuran n ya, sebutnya bentuknya seperti ini. Jadi ini kita bisa jabarkan bahwa AX ini adalah ini ya, perkalian ini. A11 kali X1 ditambah A12 tambah A12 kali X2 ditambah sampai A13 kali XN. Oke ya, ini ya, A11 kali X1 ditambah A12 dikali X2 sampai ini. Nah, ini. Dan ini bisa kita rubah bentuknya ke sini. X-nya ini keluar, X1 dan A1, A21 sampai AM1 ini jadikan sebuah vektor, yaitu X1 kali vektor ini, X2 kali vektor A1 A12, A22 dan seterusnya sampai XN ke vektor ini. Nah, ternyata vektor-vektor ini adalah vektor kolom gitu. Sehingga AX ini sama dengan X1 dikali kolom pertama dari A ditambah X2 kali kolom kedua dari A sampai XN dikali kolom ke N dari A. Nah, oke, di mana nanti Kak ini menotasikan kolom ke I dari A. Jadi terlihat bahwa image A ya, ternyata image A itu adalah himpunan semua kombinasi linier dari kolom-kolom matriks A ya. Sehingga sering disebut sebagai ruang kolom matriks A yang dinotasikan sebagai RKA ya. Berarti image atau AX itu ini. AX itu ternyata ini ya. Kombinasi linear dari ruang kolom matriks A. Itu adalah definisi dari ruang kolom matriks A. Ternyata dia adalah image A. Nah, yang ketiga, dengan cara yang sama ya, kita dapat menghimpun semua kombinasi linear dari baris ya. Himpunan A. Caranya seperti ini, ruang baris A itu misalkan Y1 dikali baris pertama A, Y2 ditambah Y2 kali baris kedua A sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kalau ada suatu vektor ya, ini dikalikan di depannya ya, Y1M dikali matriks A itu merupakan kombinasi linear dari itu ya. Ini sama dengan nih, kombinasi linear dari ruang barisnya gitu. Ya, ini sama dengan ini. Kalau AX tadi image-nya merupakan kombinasi linear dari ruang kolom. Selanjutnya kalau ada matriks Y yang berukuran vektor Y, elemen Rm, maka itu adalah kombinasi linear dari ruang barisnya, ya. Seperti itu.
Oke. Nah, oke, selanjutnya ini kalian bisa pelajari sendiri ya ini mengenai lemma. Oke. Masih banyak lagi, oke. Saya jelasin sampai sini dulu ya. Sampai ruang nol, ruang baris dan ruang kolom. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat di WA group ya. Dan kalian bisa baca lagi ya kalau ada yang belum dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.